Ketika orang tua menawarkan makanan atau menyediakan makanan buat kita saat pulang kampung, itu ternyata ada makna tersembunyi di balik itu. Halo Sobat Ngopi dimanapun berada. Ketemu lagi bersama saya Kang Mamu. Ada sebuah kebiasaan saat kita pulang kampung yang seringkali itu kita anggap remeh, kita anggap itu merupakan hal yang biasa. Namun sebenarnya kebiasaan itu penuh arti. Kebiasaan apa itu? Yap, teman-teman pasti sering melakukannya. Atau teman-teman pasti sering merasakan kebiasaan itu. Kebiasaan orang tua saat kita datang ke rumah, kita pasti ditawari makanan. Sudah makan belum? Barusan kita datang, baru nyampe duduk di ruang tamu. Langsung, ayo makan ke ruang makan atau ke dapur. Nah, itu kan seringkali kita anggap sebagai hal-hal yang biasa, hal yang lumrah dilakukan oleh orang tua atau orang-orang ketika ada tamu. Ya memang itu adalah tradisi untuk menghormati tamu. Namun ketika orang tua menawarkan makanan atau menyediakan makanan buat kita saat pulang kampung, itu ternyata ada makna tersembunyi di balik itu. Selain kebiasaan itu dilakukan karena tradisi yang turun-temurun dari nenek moyang kita, ada lagi maksud di balik kebiasaan orang tua menawarkan makanan kepada kita. Pertama, bentuk love language mereka, bentuk kasih sayang mereka kepada kita. Dan bentuk kasih sayang ini sudah dilakukan mereka sejak kecil. Kita saat sebelum berangkat sekolah atau berangkat aktivitas disuruh makan dulu. Pulang sekolah langsung disuruh makan. Pulang jalan atau pulang dolan disuruh makan. Mereka ingin memastikan kita bahwa kita itu baik-baik saja. Bahwa kita itu akan kuat dengan diberikan makan. Itu adalah bentuk cinta mereka kepada kita. Cinta mereka yang dilakukan sejak kecil sampai dewasa. Nah, kemudian ada alasan lain, ketika kita sudah keluar atau kerja di luar kota, kita akan merindukan momen-momen itu. Karena makan itu tidak hanya melibatkan kebiasaan, namun melibatkan panca indera kita. Mulai kita melihat menu makan, kemudian merasakan rasa makanan, kemudian kita merasakan kebersamaan saat makan itu ditemani orang tua. Dan momen-momen itu yang akan selalu kita rindukan sampai kapanpun. Ketika pulang kampung, kita akan merindukan momen-momen itu seolah-olah kita bernostalgia teringat masa-masa yang lalu. Masa-masa yang begitu menyenangkan tanpa ada beban. Karena kan masih kecil. Masa-masa di mana kita itu hari-hari kita selalu diiringi dengan keceriaan, dengan bermain sesama teman-teman. Kebiasaan menawarkan makanan atau memberikan makanan ini selain bentuk love language juga sebagai bentuk konsistensi mereka. Mereka itu sekarang secara fisik sudah tidak kuat lagi seperti dulu. Mereka sudah rapuh. Penglihatan yang dulunya awalnya terang benderang sekarang sudah mulai rabun. Telinga yang awalnya dulu masih bisa mendengarkan dengan jelas sekarang sudah mulai menurun. Karena ada penurunan-penurunan secara fisik, otomatis kemampuan mereka pun akan berkurang. Mereka tidak mampu memberikan kita secara materi seperti dulu lagi. Mereka tidak akan mampu membantu kita secara fisik seperti dulu lagi. Tapi yang mereka mampu adalah memberikan masakan. Karena itu keahlian mereka dan tidak akan terganti. Mereka masak memberikan kamu makanan itu dengan senang hati. Mereka itu sebenarnya pengen bilang, aku di sini masih punya arti bagi kalian. Aku di sini masih ada, masih ingin memperhatikan kepada kalian. Mereka masih ingin dihargai, mereka masih ingin dibutuhkan oleh kita-kita sebagai anaknya. Makanya proses menawarkan makanan dan memberikan makanan ini hal yang sepele, tapi sangat menguatkan bagi jiwa mereka. Mereka masih ingin berada di sisi kalian. Mereka masih ingin memperhatikan kalian. Jadi pemberian makanan ini sangat sederhana, namun itu sangat berarti bagi mereka. Makanya saat kalian ditawarkan makanan, meskipun kalian sudah kenyang, makanlah, cicipilah. Kalau bisa habiskan makanan mereka.
Mereka tidak akan susah ketika makanan habis, tapi mereka malah gembira karena mereka sudah dihargai. Mereka sudah merasa dibutuhkan. Mereka masih punya arti di dunia ini. Dan itulah alasan yang mendasar kenapa mereka selalu menawarkan makanan. Bahkan makanan yang disajikan itu adalah makanan yang khas, makanan kesukaanmu, atau makanan khas di desa itu, atau makanan yang membuatmu mengingat masa lalu, mengingat mereka masih kuat, mereka masih mampu membiayai kamu, masih mampu membantu kamu dalam segala hal. Makanya saat kamu pulang kampung, jangan remehkan pemberian makanan itu. Ada lagi kebiasaan selain memberikan makanan, yaitu kebiasaan membawakan oleh-oleh. Padahal oleh-oleh itu kadang kelihatan sepele, oleh-oleh buah-buahan di desa, atau sekedar oleh-oleh yang sebenarnya kamu itu bisa beli. Namun bukan berarti kamu itu bisa beli, tapi oleh-oleh itu juga merupakan bukti kasih sayang mereka, bukti bahwa mereka masih bisa memperhatikanmu, mereka masih mau memperhatikanmu sampai kapanpun. Sobat Ngopi, kadang kita itu terlalu sibuk mencari validasi cinta di luaran sana. Namun kita lupa ada seseorang yang begitu tulus mencintai kita, tulus tanpa embel-embel harus ada imbalan, tulus perhatian, tulus membantu apa yang kamu butuhkan, yaitu cinta orang tua kita. Orang tua itu ketika kita sukses mereka akan bangga. Ketika kita itu berhasil dalam sesuatu, mereka yang akan bangga. Mereka bisa menceritakan ke teman-temannya, menceritakan ke saudara-saudaranya, anak saya sudah sukses. Mereka tidak akan pernah menyakitimu. Mereka tidak akan pernah merendahkanmu. Cinta itulah yang kita butuhkan dalam hidup ini. Teman-teman, jangan sia-siakan cinta mereka, hargai cinta mereka, hormati cinta mereka, dan kasih sayangnya adalah kasih sayang seumur hidup. Kita mungkin tidak bisa membalas kasih sayang mereka, minimal kita perhatian kepada mereka, kita tidak menyakitinya dan selalu mendoakan untuk kesehatan mereka, untuk kebahagiaan mereka. Sekali lagi, jika kamu ditawarkan makanan, makanlah. Jika kamu dibawai oleh-oleh, bawalah, meskipun itu sepele. Mungkin Sobat Ngopi ada cerita yang berhubungan dengan kebiasaan pulang kampung, atau kebiasaan saat ditawari makan, apa yang teman-teman lakukan, saat dibawai oleh-oleh, apa yang teman-teman lakukan, tulis dong di kolom komentar. Biar Sobat Ngopi yang lain bisa terhibur atau minimal terinspirasi dari cerita teman-teman. Oke, sekian dulu video ini. Saya Kang Mamu. Tetap waras, tetap ngopi, dan tetap jadi manusia yang selalu menghormati dan mencintai orang tua. Sampai jumpa di video selanjutnya.